Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita pada hari ini, pada hari Ahad, yaitu pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Kita lanjutkan kita sudah sampai pada hadis yang ke-31. Berkata penulis rahimahullah taala, an Abdullah bin Umar anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Qala na'am, idza tawadda ahadukum falyarqud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Apakah salah seorang di antara kami boleh tidur dalam keadaan dia junub, dalam keadaan dia masih ada janabah? Maka apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Na'am, iya. Idza tawadda ahadukum falyarqud. Jika salah seorang di antara kalian dia telah berwudu, maka hendaklah dia tidur. Hadis yang mulia ini di sini terkait pembahasan atau masalah hukum berwudu bagi orang yang junub sebelum dia apa? Dia tidur. Ya, apa hukumnya? Jadi hukum berwudu bagi orang yang junub sebelum tidur. Perhatikan hadis yang mulia ini. Apa kata Nabi? Idza tawadda ahadukum falyarqud. Jika salah seorang di antara kalian dia telah berwudu, maka hendaklah dia tidur. Para ulama dalam masalah hukum berwudu bagi orang yang junub sebelum dia tidur, itu terjadi silang pendapat. Mayoritas ulama itu berpendapat hukumnya sunnah, itu dianjurkan bagi orang yang junub sebelum dia tidur itu apa? Hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu. Adapun perintah yang disebutkan di dalam hadis ini, kata mereka, tidak memberikan faedah wajibnya berwudu. Sebagaimana kita sering katakan bahwasanya hukum asal perintah, apa hukumnya? Itu hukumnya wajib. Namun hadis yang disebutkan di sini, sekalipun ada terkandung perintah di dalamnya, bahkan disyaratkan, namun
tidak memberikan faedah wajib, tidak memberikan apa? Faedah wajib. Kenapa? Karena hadis-hadis yang ada perintah berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub, begitu juga dalam hadis di sini itu disyaratkan idza tawaddaa ahadukum, syarat ya. Jika salah seorang di antara kalian dia telah berwudu, jadi syaratkan falyarqud, maka hendaklah dia tidur. Jadi syarat tidurnya apa? Ketika apa? Ketika sudah berwudu. Ketika sudah berwudu. Sekalipun demikian, mayoritas ulama mengatakan apa? Tidak memberikan faedah wajib. Di antara yang memalingkan hukum wajibnya yaitu digandengkannya perintah atau syarat berwudu sebelum tidur itu dengan apa? Dengan perintah untuk tidur. Perintah untuk tidur. Jadi apa kata Nabi? Idza tawaddaa ahadukum falyarqud. Jika salah seorang di antara kalian dia telah berwudu, maka hendaklah dia tidur. Falyarqud, perintah untuk tidur. Dan para ulama tidak ada yang mengatakan perintah untuk tidur bagi orang yang junub itu hukumnya wajib. Tidak ada di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang dia junub kemudian dia berwudu wajib baginya harus langsung tidur. Tidak ada seperti ini. Oleh karena itu mereka katakan apa? Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya berwudu itu tidak wajib bagi orang yang dia telah junub sebelum dia apa? Tidur. Sebelum dia tidur. Nah, jadi ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian juga di sini Nabi SAW mengatakan hadisnya idza tawaddaa ahadukum falyarqud, jika salah seorang di antara kalian dia telah berwudu maka hendaklah dia tidur. Itu jawaban dari pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini termasuk di antara kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang memalingkan apa? Memalingkan perintah dari wajib menjadi sunnah. Karena Umar di situ beliau bertanya, apakah bagi orang yang junub itu boleh tidur? Maka Nabi menjawabnya, jika salah seorang di antara kalian dia telah berwudu maka hendaklah dia tidur. Jadi apa? Keluar perintah tersebut karena ada yang bertanya. Karena ada yang bertanya tentang hukumnya. Jadi asalnya bukan karena beliau memerintahkan agar supaya seorang harus dia Harus dia berwudu. Harus dia berwudu. Jadi tidak wajib hukum berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub. Bagi orang yang junub. Namun itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama, seorang yang junub sebelum dia tidur hendaklah dia apa? Hendaklah dia berwudu. Itu yang lebih utama. Hukum ini juga itu sama dengan seorang wanita yang haid, yang baru selesai dari haidnya. Seorang wanita yang baru selesai dari apa? Haidnya. Jadi baru berhenti dari haidnya. Misalnya dia malam hari kurang lebih habis ba'da isya jam 8 dia suci dari haidnya. Namun belum langsung dia mandi. Dia mungkin tunda sebentar sebelum subuh baru dia mandi. Maka seperti ini sama hukumnya dengan orang yang junub. Disunahkan baginya apa? Disunahkan baginya untuk berwudu sebelum tidur. Namun kalau dia masih dalam keadaan haid, maka tidak boleh baginya apa? Berwudu karena tidak bermanfaat. Jadi seorang wanita kalau masih dalam keadaan haid, maka baginya tidak perlu berwudu. Kecuali ketika dia sudah suci dari haid, namun dia menunda tidurnya di waktu menjelang subuh, mandinya di waktu menjelang subuh, maka baginya juga untuk berwudu. Maka baginya apa? Untuk berwudu.
Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Berkata penulis rahimahullah taala, an Ummi Salamah zaujin Nabi alaihi salatu wassalam qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulillah alaihi salatu wassalam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haqq hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam na'am idza ra'atil ma'. Dari Ummu Salamah zaujin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Ummu Salamah yang merupakan istri Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi zauj itu bisa digunakan untuk istri, bisa digunakan untuk suami ya. Kata zauj dalam bahasa Arab bisa untuk istri, bisa bermakna istri, bisa bermakna suami. Nah, jadi bukan harus zauj dan zauja, zaujati, zauzi, seperti itu bukan. Jadi zauji istriku, bermakna istriku, bermakna suamiku dalam bahasa Arab ya. Jadi tidak harus zaujati. Seorang apa namanya? Istri dia mengatakan seorang suami dia katakan kepada istrinya zauji, itu bermakna juga apa? Zaujati. Makanya di sini dikatakan apa? An Ummi Salamah zaujin Nabi. Jadi jangan diartikan suami Nabi, istri Nabi ya. Karena zauj itu artinya apa? Pasangan. Zauj itu artinya pasangan. Jadi entah itu pasangan laki-laki atau pasangan perempuan. Cuman di zaman sekarang sudah dibedakan antara zauj dengan zaujah. Jadi Ummu Salamah yang merupakan istri Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata apa? Ummu Sulaim itu datang. Ummu Sulaim itu istri dari Abu Talha, ibu dari siapa? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau itu Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk bertanya. Beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu dari al-haq, kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Apakah wajib bagi seorang wanita mandi, wajib baginya mandi ketika dia bermimpi basah? Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Na'am idza ra'atil ma'. Iya. Maksudnya wajib baginya mandi itu kapan? Idza ra'atil ma'. Ketika dia melihat al-ma', basahan. Maksudnya dia benar-benar mimpi apa? Mimpi basah. Hadis yang mulia ini di sini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama yang merupakan faedah yang sangat penting di sini, bagaimana para sahabat, begitu juga para sahabiat adalah orang-orang yang semangat dalam mempelajari ilmu agama. Semangat mempelajari ilmu agama sampai-sampai pada perkara yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian kita, itu ditanyakan oleh mereka. Perhatikan di sini Ummu Sulaim radhiyallahu anha bertanya tentang masalah yang mungkin sebagian wanita tidak mau bertanya tentangnya. Bahkan kita. Oleh karena itu Ummu Salamah dalam sebagian riwayat ketika Ummu Sulaim bertanya, itu beliau menutup wajahnya karena seperti malu. Karena Ummu Sulaim bertanya demikian. Atau memerah wajahnya. Itu padahal Ummu Salamah itu hanya mendengar. Yang bertanya siapa? Ummu Sulaim. Jadi bagaimana mereka ini semangat dalam mempelajari agama, semangat dalam bertanya, semangat dalam ingin mengetahui syariat. Tidak seperti kita, banyak malunya. Banyak malunya sehingga banyak sesatnya. Karena kapan seorang dia tidak memiliki ilmu, akan membawa dia kepada kesesatan. Sebagian orang sok tahu, padahal tidak pernah belajar, tidak jelas dia belajar di mana. Dia buka Google, YouTube, dan seterusnya. Dia tahu apakah dia paham atau tidak, dia tidak paham apa yang dijelaskan.
Itu bukan cara belajar yang benar. Bukan cara belajar yang benar. Belajar itu seorang hadir di majelis ilmu. Itu baru belajar namanya. Adapun kita dengar kajian-kajian lewat internet itu tambahan. Tapi yang utama apa? Hadir di majelis ilmu. Ya. Tidak ada orang jadi ulama dia hanya dengar seperti itu. Tidak ada orang yang dikatakan dia berilmu dia hanya dengar seperti itu, kajian-kajian lewat internet dan yang semisalnya FB. Nah, dia tidak mungkin paham agama dengan benar. Harus dia apa? Hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena banyak faedahnya, banyak keutamaan. Orang dia mempelajari ilmu agama, dia berikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis orang yang diberikan rahmat akan apa? Diberikan pemahaman yang benar. Langkah-langkah kakinya dia mendapatkan pahala untuk menuju masjid. Dan sangat banyak keutamaan-keutamaan sebagaimana yang kita maklum. Dan di sini hendaknya kita apa? Kita mengambil contoh bagaimana mereka itu bertanya pada perkara-perkara yang sepele seperti ini, yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian kita. Selama masalah itu adalah masalah yang berkaitan dengan agama, maka itu masalah yang penting. Masalah apa? Yang penting. Begitu juga hadis yang mulia ini itu memberikan faedah kepada kita bahwasanya rasa malu itu tidak boleh menghalangi kita dari apa? Mempelajari ilmu agama. Jadi jangan jadikan rasa malu itu perkara yang menghalangi kita dari menuntut ilmu agama. Ini sekalipun malu pada perkara yang jelek, pada perkara yang buruk, itu asalnya tidak dinamakan malu. Karena kenapa? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya apa? Malu itu asalnya semuanya adalah kebaikan. Jadi kapan ada malu yang tidak membawa kepada kebaikan, itu bukan malu di dalam syariat. Malu di dalam syariat pasti membawa kebaikan. Pasti membawa apa? Kebaikan. Pasti membawa kebaikan. Itu baru dinamakan malu. Karena asalnya malu itu adalah perkara yang membuat seorang itu untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik, hal-hal yang baik. Itu malu. Dia takut dicela kalau dia tidak melakukan perkara yang baik. Itu malu namanya. Itu apa? Malu. Namun ketika justru membuat kita malu mengerjakan perkara yang baik, maka ini adalah perkara yang tercela. Perkara yang tercela. Jadi seorang hendaklah dia apa? Dia bersemangat untuk mempelajari agamanya. Masih banyak perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Masih banyak perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Ya, jangan seorang itu dia merasa dirinya sudah memiliki ilmu, kemudian dia tidak mau belajar. Padahal kadang ilmu yang kita pelajari belum tentu benar. Namun ketika kita belajar ada pembanding. Ternyata dikatakan demikian. Ternyata dikatakan demikian sehingga kita bisa membandingkan apa yang dahulu kita pernah pelajari dari guru-guru kita, dari ustaz-ustaz kita. Kemudian masalah berikutnya terkait hadis ini yang ada kaitannya dengan masalah orang yang junub karena mimpi. Perhatikan keadaan laki-laki ataupun wanita yang bermimpi, mimpi basah istilahnya, itu ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, seorang dia bermimpi, mimpi basah, dan dia yakin yang keluar adalah mani. Yang keluar apa? Adalah mani. Maka yang seperti ini itu wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Ini tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi kapan seorang laki-laki ataupun perempuan dia bermimpi dan dia terbangun dan dia yakin bahwasanya yang keluar adalah mani, maka seperti ini apa?
wajib mandi. Wajib mandi tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Keadaan yang kedua, seorang yang dia bermimpi, namun ketika dia bangun, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan bekas apa-apa, basahan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun. Namun dia bermimpi tadi malam. Dia ingat kalau dia mimpi. Namun apa? Ketika dia bangun, ternyata tidak apa? Dia tidak mendapati basahan apapun di pakaiannya. Maka yang seperti ini apa? Hukumnya tidak wajib mandi. Yang seperti ini hukumnya tidak apa? Tidak wajib mandi. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, idza ra'atil ma, jika engkau melihat apa? Air, maksudnya air mani. Pemahamannya apa? Jika engkau tidak melihat, tidak wajib apa? Tidak wajib mandi. Itu pemahaman dari hadis tersebut. Mafhum dari hadis tersebut. Kalau tidak dilihat, berarti tidak wajib mandi. Dan ini juga tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ini juga tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya, jika seorang dia ragu apa yang keluar tersebut mani atau bukan. Ya, ketika dia bangun, dia lihat ada basahan, cuma dia bingung apakah yang keluar adalah mani atau bukan, mungkin air senihnya atau yang semisalnya. Jadi dia bingung, dia tidak bisa bedakan. Ini kadang seorang ya, kadang terjadi pada sebagian orang. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, ada terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang kuat yaitu tidak wajib mandi baginya. Kenapa? Karena hukum asal seorang itu dia tidak berhadas besar, dia tidak junub. Itu hukum asalnya. Seorang dia tidak junub sampai apa? Datang sebab yang meyakinkan. Dan di sini dia tidak meyakinkan. Justru dia ragu. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu meyakinkan itu tidak bisa dihilangkan dengan yang meragukan. Dan di sini dia ragu. Asalnya dia masih dalam keadaan yakin, dia tidur, dia tidak dalam keadaan junub. Dia tidur, masih dalam keadaan bersih, suci, tidak junub. Kemudian tiba-tiba dia terbangun, dia bingung apakah dia sudah junub atau tidak. Hukum asalnya apa? Dia tidak junub. Jadi tidak wajib mandi. Tidak wajib apa? Mandi. Cuman kalau dia lebih hati-hati, dia mandi. Cuman kalau wajibnya kita katakan tidak wajib. Cuma kalau untuk lebih hati-hati, ihtiyat istilahnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala, dia lebih baiknya hati-hati, kata Al-Imam Ibnu Munzir. Jadi untuk lebih hati-hatinya dia mandi. Kalau dia mandi selesai. Tidak dipermasalahkan. Ya, tidak dipermasalahkan kalau dia mandi, selesai urusan. Dia tidak lagi ragu-ragu. Daripada dia bingung-bingung. Kalau saya mandi, saya tidak mandi, siapa tahu saya ternyata benar-benar apa? Mimpi basah, junub, maka dia mandi hati-hati. Tapi kalau kita katakan wajibnya, kita katakan tidak wajib. Kenapa? Karena di sini sebabnya itu meragukan. Sebabnya meragukan. Yang sebab yang meragukan seperti ini tidak bisa kita mengambil hukum. Sebab yang seperti ini tidak bisa kita membangun hukum. Ya, jadi bagaimana mungkin kita membangun hukum yang meyakinkan, yaitu wajibnya mandi, dengan sebab yang tidak apa? Yang tidak meyakinkan, sebab yang masih meragukan. Ini tidak boleh kita membangun hukum di atasnya. Tidak boleh kita membangun hukum di atasnya. Jadi itu 3 keadaan ya. 3 keadaan. Kemudian masalah berikutnya itu masalah tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan apa? Mandi.
Yang pertama khususnya mandi janabah ya. Mandi janabah bukan mandi secara umum. Mandi janabah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Yang mewajibkan mandi janabah. Maksudnya di sini apa? Janabah ya. Yang pertama yaitu keluarnya mani. Keluarnya mani dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga. Disertai dengan syahwat. Disertai dengan apa? Syahwat. Disertai dengan syahwat. Jadi keluarnya mani dalam keadaan terjaga, dia tidak mimpi ya. Dalam keadaan terjaga. Disertai dengan syahwat. Harus ada disertai dengan syahwat. Maka yang seperti ini wajib mandi. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Barang siapa yang dia keluar maninya dalam keadaan dia tidak tidur, dia terjaga karena syahwat, maka wajib apa? Wajib baginya mandi. Wajib baginya mandi. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Cabang masalah itu orang yang ketika dia keluar maninya dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, namun tidak dengan syahwat. Namun tidak dengan syahwat. Jadi kadang keluar namun tidak dengan syahwat. Apakah wajib mandi atau tidak? Kalau yang pertama tadi itu apa? Dengan syahwat. Ini wajib mandi, harus. Ini tidak silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, cabang masalahnya apa? Bagi orang yang dia dalam keadaan terjaga keluar, namun tidak apa? Bukan karena syahwat. Misalnya karena penyakit atau keluar dengan sendirinya. Keluar dengan sendirinya. Kelelahan misalnya, orang lelah tiba-tiba keluar begitu saja. Al-muhim keluar, namun tanpa apa? Tanpa ada dorongan syahwat. Tanpa ada dorongan syahwat. Di sini para ulama itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama itu berpendapat tidak wajib baginya apa? Mandi. Tidak wajib baginya mandi. Kenapa? Kata mereka karena asalnya yang mewajibkan mandi itu adalah yang keluar karena syahwat. Yang keluar karena syahwat, dan ini dia keluar tidak karena apa? Syahwat. Jadi ini pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Jadi apa? Tidak wajib mandi kalau dia keluar begitu saja. Misalnya orang sakit, tiba-tiba dia keluar. Maka yang seperti ini apa? Dia tidak wajib mandi. Yang wajib mandi itu yang karena syahwat. Yang karena apa? Syahwat. Kemudian yang berikutnya, masalah berikutnya yaitu keluarnya mani saat tidur, yaitu bermimpi. Nah, ini masalahnya sudah dijelaskan tadi. Sebagaimana yang sudah berlalu penjelasan yang ada 3 kondisi tadi. Itu orang yang keluar mani saat apa? Saat dia tidur, saat dia bermimpi. Ada 3 keadaan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir itu yang disebut dengan iltiqa al-khitanain. Iltiqa al-khitanain. Bertemunya 2 khitan. Bertemunya 2 khitan. Sekalipun tidak dibarengi dengan apa? Keluarnya mani. Sekalipun tidak dibarengi dengan keluarnya mani. Jadi apa? Bertemunya 2 khitan. Bertemunya 2 khitan sekalipun tidak dibarengi dengan keluarnya mani. Jadi ini termasuk di antara yang mewajibkan mandi. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama dari kalangan para sahabat Nabi
dan juga yang mengikuti mereka, Abu Bakar dan selainnya. Sebagaimana hadisnya nanti akan kita baca hadis yang berikutnya. Dalilnya itu hadis yang kita akan baca pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-34. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Berkata penulis rahimahullah taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah alaihi salatu wassalam, fayakhruju ila as-salati wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Wa fi lafzi Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah alaihi salatu wassalam farkan fayusalli fihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah mencuci bekas janabah Rasulullah dari pakaian Rasulullah SAW. Lalu beliau keluar untuk sholat, dan bekas air, itu air cucian, sesungguhnya itu masih ada pada pakaiannya. Kata beliau, wa inna buka'al ma'i fi thawbihi, sesungguhnya bekas air pada bajunya itu masih kelihatan. Dalam riwayat Imam Muslim, kata beliau, sungguh saya itu mengorek-ngorek dengan jari, afrukuhu, itu bekas mani Rasulullah SAW dari baju beliau. Lalu beliau salat dengan menggunakan baju tersebut. Lalu beliau salat dengan menggunakan baju tersebut. Hadis yang mulia ini, di sini terdapat faedah. Yang pertama yaitu tentang masalah hukum mani manusia. Mayoritas ulama itu berpendapat hukumnya suci. Hukumnya Hukumnya suci. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah yang kita baca tadi. Itu riwayat yang kedua tadi, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu beliau hanya mengerik menggunakan jari sisa-sisa mani yang kering di baju Rasulullah SAW. Lalu beliau salat menggunakan baju tersebut. Lalu beliau salat menggunakan baju tersebut. Kata mereka, kalau sekiranya mani itu najis, maka tidak cukup dengan cara hanya dikerik dengan menggunakan jari. Harus harus benar-benar dicuci. Sebagaimana perintah mencuci najis-najis yang lain. Najis-najis yang lain. Adapun riwayat yang pertama yang tadi kita baca, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu mencuci bekas mani Nabi alaihi wasallam, maka di sini tidak memberikan faedah wajibnya atau memberikan faedah najisnya mani. Kenapa? Karena di sini hanya perbuatan Aisyah radhiyallahu anha itu mencuci bekas mani, itu tidak menunjukkan tidak menunjukkan wajibnya mencuci mani tersebut. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil tentang najisnya mani. Karena hukum asal perbuatan hanya sunnah, bukan wajib. Berbeda dengan perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Dan di sini Aisyah hanya perbuatan beliau itu mencuci. Dan sebagian riwayat ternyata beliau tidak mencucinya, hanya sekedar mengerik-ngerik saja. Ini menunjukkan mencucinya tadi tidak wajib. Kalau sekiranya wajib, maka beliau pada kesempatan yang lain beliau tidak hanya mengerik-ngerik, tapi mencuci juga. Jadi riwayat-riwayat ini menjelaskan bahwasanya mencuci tidak wajib, apalagi hanya sekedar perbuatan Aisyah.
Kalau tidak wajib berarti apa? Mani tersebut tidaklah apa? Tidaklah najis. Tidaklah najis. Karena kalau najis maka wajib dicuci. Wajib dicuci. Ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk apa? Untuk mencuci. Namun tidak ada satupun hadis yang memerintahkan mencuci mani. Tidak ada hadis yang memerintahkan apa? Mencuci mani. Sehingga kita katakan pendapat yang kuat bahwasanya mani itu hukumnya apa? Suci. Hukumnya adalah suci. Kita baca hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha wajaba al-ghusl wa fi lafdhin li Muslim wa illam yanzil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, jika seorang dia telah duduk di antara 4 anggota tubuh wanita, maksudnya di sini kedua tangannya dan kedua kakinya, atau sebagian ulama kedua pahanya dan kedua kakinya. Maksudnya sini kinayah, istilahnya apa? Kiasan bagi apa? Berjima. Maksudnya seorang itu dia telah menyetubuhi istrinya. Tsumma jahadaha. Kemudian beliau orang tadi telah bersungguh-sungguh berjima, melakukan apa? Persetubuhan dengan istrinya. Wajabal ghusl. Maka wajib baginya mandi. Dalam sebagian riwayat wa illam yanzil, sekalipun tidak apa? Tidak sampai keluar air mani. Ini masalah yang tadi yang kita sudah sebutkan, itu apa? Iltiqa al-khitanain. Iltiqa al-khitanain, bertemunya dua khitan. Ini hadisnya. Jadi hadis yang mulia ini, hadis Aisyah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini apa? Menunjukkan wajibnya mandi. Wajibnya mandi ketika terjadi persetubuhan sekalipun apa? Tidak sampai keluar. Sekalipun tidak sampai keluar. Wajib apa? Mandi. Wajib mandi. Hadis ini juga telah datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz idzal taqa al-khitanan dan seterusnya. Jika bertemu dua khitan. Namun di sini lafaz dari Abu Hurairah sebagaimana yang kita baca. Jadi wajib bagi orang yang dia bersetubuh sekalipun tidak sampai keluar, maka wajib baginya apa? Mandi. Kenapa? Kata Nabi wa illam yanzil, sekalipun tidak keluar. Sekalipun tidak keluar. Jadi wajib mandi. Hadis yang mulia ini itu menghapus hukum sebagian hadis. Telah datang sebagian hadis yang berbunyi, itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, itu yang berbunyi innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu, maksudnya air yang digunakan untuk mandi janabah itu sebabnya karena al-ma'. Air sini maksudnya air mani. Maksudnya apa? Wajibnya mandi janabah itu karena sebab apa? Keluarnya air mani. Itu maksud pemahaman dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Cuman hadis ini mayoritas ulama itu mengatakan telah dihapus hukumnya. Dihapus hukumnya oleh hadis Abu Hurairah ini yang kita baca. Begitu juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau menurut hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu apa? Harus keluar. Kalau tidak keluar tidak wajib mandi. Namun hadis Abu Hurairah yang kita baca, begitu juga hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan sekalipun tidak apa? Sekalipun tidak keluar. Sekalipun tidak keluar itu wajib mandi. Kenapa? Karena Nabi katakan innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu maksudnya mandi itu dari al-ma', maksudnya dari air mani. Itu maksudnya apa?
Maksudnya dahulu ketika belum ada hadis yang kita baca. Ya, jadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam demikian. Jadi kalau tidak keluar itu tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Kemudian setelah itu Nabi SAW menghapus hukumnya dengan hukum yang baru, yaitu apa? Sekalipun tidak keluar, hukumnya apa? Tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Adapun hanya sekedar bersentuhan antara dua khitan, kemaluan, sekedar bersentuhan dan tidak sampai terjadi persetubuhan, maka di sini tidak wajib mandi. Selama dia tidak keluar, maka tidak wajib apa? Tidak wajib mandi. Ini tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Jadi kalau hanya sekedar bersentuhan, maka di sini apa? Tidak wajib mandi kalau tidak keluar. Kalau tidak keluar tidak wajib mandi. Kalau yang pertama tadi apa? Itu ketika seorang dia sudah terjadi persetubuhan. Terjadi apa? Persetubuhan namun tidak keluar, maka yang seperti itu tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Dan ini yang sekarang masalah yang keduanya, yaitu apa? Sekedar bersentuhan saja, selama tidak keluar dan tidak masuk, maka tidak apa? Tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Tidak dipahami tidak? Paham? Yang muda-muda belum paham? Makanya cepat-cepat menjadi tua. Cepat-cepat cari istri. Jadi itu ya. Kemudian masalah berikutnya yang terakhir, yaitu kapan dinamakan sudah terjadi yang namanya jima, yang mengharuskan mandi sekalipun tidak keluar. Sekalipun apa? Tidak keluar. Jadi mayoritas ulama, bahkan hanya 1-2 ulama saja yang menyelisihi, itu disyaratkan yaitu apa? Ketika apa? Khitan laki-laki, ya batas khitannya maksudnya kepalanya laki-laki itu sudah hilang. Karena soalnya kalau dibilang khitan tidak paham yang lain. Jadi harus bilang langsung ya. Kalau hanya dibilang khitan yang lain bingung. Jadi bilang saja terus terang. Kalau hilang, ya ketika hilang sudah hilang di situ, hilang sampai di batas khitannya ya. Hilang khitannya itu, batas khitannya hilang. Maka di situ apa? Wajib mandi sekalipun tidak keluar. Tapi kalau sebelum itu bersentuhan dan tidak keluar tidak wajib mandi. Tapi kalau sudah hilang itunya, sekalipun tidak keluar wajib mandi. Itu berdasarkan hadis Aisyah, idzal taqal khitanan. Ketika bertemu dua khitan. Jadi bertemu dua khitan maksudnya apa? Hilangnya tadi. Jadi paham ya? Nah, sudah paham ya? Utsman sudah paham sekarang. Kalau dahulu belum paham. Kalau dahulu belum paham, sekarang sudah paham ya. Nah, jadi demikian ya. Jadi ada kapan wajib mandi dan kapan tidak wajib mandi. Jadi kalau hanya sekedar bersentuhan itu tidak wajib selama tidak keluar. Selama tidak keluar. Namun kalau sudah bersentuhan kemudian sudah melebihi tadi, maka apa? Wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca hadis yang terakhir. Sebelumnya itu masalah
tentang orang yang dia melakukan jima, lalu dia mandi. Lalu apa? Dia mandi. Kemudian setelah mandinya itu keluar lagi mani. Ya, keluar apa? Keluar mani. Apakah dia wajib mandi lagi yang kedua kali? Jadi seorang dia sudah selesai mandi. Sudah selesai apa? Mandi. Sudah selesai. Sudah. Dan tiba-tiba keluar lagi. Misalnya baru sementara pakai baju, baru pakai handuk atau semisalnya. Keluar lagi. Nah, keluar lagi. Apakah harus dia ulang lagi mandi atau tidak? Pendapat yang kuat dalam masalah ini terjadi silang pendapat. Pendapat yang kuat bahwasanya tidak wajib mandi lagi. Jadi tidak wajib apa? Mandi lagi. Kenapa? Karena mani yang keluar itu asalnya mani yang sebelumnya. Asalnya apa? Adalah sisa dari mani yang sebelumnya. Oleh karena itu pada umumnya dia keluar tidak lagi dengan syahwat. Jadi ada sisa-sisa mani yang yang sebelumnya, cuman ya tertahan. Cuma karena ada gerakan-gerakan, ya. Kemudian setelah itu apa? Dia keluar. Jadi sisa mani yang sebelumnya. Sehingga mandinya adalah mandi yang sebelumnya. Cuman membatalkan apa? Membatalkan wudu. Harus dia berwudu ketika salat. Jadi apa? Hanya membatalkan wudu. Hanya membatalkan apa? Wudu. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang masalah ini, kata beliau apa? Laisa alaih illa al-wudu. Tidak ada kewajiban baginya kecuali apa? Berwudu. Kecuali apa? Berwudu. Jadi tidak apa? Tidak wajib mandi. Hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala idza jalasa ini sudah tadi. An Abi Ja'far ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum annahu kana hu wa abuhu inda Jabir ibn Abdullah wa indahu qaum fasa'aluhu 'anil ghusli faqala yakfika sa' فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا أو خير منك يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أمن في ثوب وفي لفظ كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. Dari Abu Ja'far ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, bahwasanya beliau dan bapaknya yaitu Al Hasan, ya, Abu Ja'far sini namanya Al Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Bapaknya itu yang dikenal dengan Muhammad ibn Al-Hanifiyah. Itu suatu ketika pernah berada bersama Jabir ibn Abdullah. Jadi Al Hasan ini dan bapaknya itu Muhammad ibn Hanifiyah pernah suatu ketika bersama siapa? Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan di sisi mereka ada sebagian orang, ada orang di sisi Jabir ibn Abdullah. Maka mereka bertanya kepada Jabir, karena Jabir ibn Abdullah seorang sahabat Nabi, seorang yang memiliki ilmu, sehingga mereka datang bertanya kepada beliau, datang bertanya apa yang beliau hafal dari sunnah-sunnah Nabi, apa yang mereka ambil langsung dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, sehingga mereka mendatangi siapa? Jabir ibn Abdullah. Maka mereka bertanya tentang mandi, maksudnya mandi janabah. Maka apa kata Jabir? Yakfik sa', cukup bagimu itu sa', cukup bagimu satu apa? Satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu seperti ini. Namun yang dimaksud adalah mud nabawi. Mud nabawi itu mudnya orang-orang Madinah. Mudnya orang-orang Madinah.
4 sa'. Maka salah seorang berkata, ma yakfini. Salah seorang yang hadir itu berkata, ma yakfini. 1 sa' itu tidak cukup bagiku. Kalau hanya 1 sa', katanya tidak cukup bagiku untuk mandi. Nah, 1 sa' itu hanya 4 mud. 4 apa? 4 mud. Maka apa kata Jabir? Menjawab, kata beliau, kana yakfi man huwa awfaru minka sya'ra au khairun mink. Dahulu 1 sa' itu sudah mencukupi orang yang lebih lebat rambutnya darimu. Siapa? Itu Rasulullah SAW. Dan lebih baik darimu. Ini orang yang lebih baik darimu, bahkan rambutnya pun lebih lebat darimu. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Itu sudah cukup baginya 1 sa'. Sudah cukup baginya apa? 1 sa'. Lalu beliau setelah mandi, yaitu Nabi kita, itu beliau mengimami kami dengan 1 pakaian. Dalam sebagian lafaz kata beliau, Nabi SAW itu menyiramkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Di hadis yang mulia ini, di sini yaitu tentang masalah kadar air yang digunakan, ya. Tentang masalah kadar air yang digunakan ketika mandi. Ketika mandi. Para ulama sudah sepakat. Para ulama sudah sepakat bahwasanya air yang digunakan, air yang cukup untuk digunakan ketika mandi dan juga berwudu, itu tidak ada batasannya, tidak ada ukuran tetapnya. Tidak ada apa? Ukuran tetapnya. Para ulama sepakat bahwasanya apa? Air yang digunakan untuk mandi, begitu juga untuk berwudu, itu ukurannya tidak ada batasan. Dengan syarat apa? Dengan syarat kapan anggota tubuh itu sudah terkena semua, maka apa? Itu sudah mencukupi. Jadi kapan anggota tubuh, misalnya kalau mandi harus terkena semua, maka apa? Kapan menggunakan air sekalipun sedikit, kalau sudah terkena semua, maka itu sudah apa? Dikatakan cukup. Begitu juga ketika berwudu. Ketika apa? Berwudu. Ketika berwudu, yang penting anggota wudu itu sudah terkena semua, maka sudah dikatakan apa? Dikatakan cukup sekalipun airnya sedikit. Sekalipun airnya sedikit. Jadi tidak ada batasannya. Tidak ada batasan. Cuman batasan yang dianjurkan dari air yang digunakan ketika mandi dan juga berwudu, yaitu apa? Airnya tersebut tidak boleh kurang untuk mandi, tidak boleh kurang dari 1 sa'. Ini yang dianjurkan. Dia tidak boleh kurang dari itu. Tidak boleh kurang dari 1 sa', itu 4 mud. 4 mud. Adapun wudu, maka apa? Dia tidak boleh kurang dari 1 mud. 1 mud. 1 mud itu seperti ini. 1 apa? Genggaman seperti ini. 2 genggaman seperti ini digabungkan, itu apa? Namanya mud. Cuma kalau perhitungan mud syar'i itu mud nabawi yang digunakan. Mud nabawi. Seperti ketika apa? Zakat al-fitr itu apa? Menggunakan mud nabawi. Jadi itu ya, yang disunahkan apa? Yang disunahkan tidak boleh lewat dari itu. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang dari apa? Tidak boleh kurang dari 1 sa' untuk mandi, dan untuk wudu itu apa? 1 mud. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Adapun lebihnya, air yang digunakan ketika mandi, lebihnya, begitu juga air yang digunakan untuk berwudu, lebihnya itu tidak ada batasannya selama tidak terjadi yang namanya israf, berlebih-lebihan dalam menggunakannya.
Apa makna berlebih-lebihan dalam menggunakannya? Yaitu kita menggunakan air tersebut padahal kita tidak butuh. Misalnya orang mandi, kadang kita mandi itu terlalu berlebih-lebihan. Padahal misalnya kalau mandi pertama baru untuk apa? Untuk sebelum sabun kita basahi badan kita, tubuh kita, itu kan kadang cuma cukup satu apa saja? Satu apa namanya? Gayung. Satu gayung saja atau dua. Tapi ini kadang sebagian orang sampai 10, 1, 2, 3, 10. Apa gunanya? Tidak bermanfaat. Ini termasuk israf. Termasuk berlebihan dalam menggunakan air. Dan ini termasuk perbuatan yang tercela. Kalau hanya untuk membasahi badan agar supaya kita sabunnya berbusa, itu satu saja. Ya, satu saja sudah berbusa. Karena sekalipun 10 gayung itu tidak ada bermanfaat. Hanya buang-buang air saja. Tidak bermanfaat untuk apa? Tidak bermanfaat karena terbuang begitu saja. Karena manfaatnya apa? Karena manfaatnya kita hanya untuk sabun saja. Kecuali nanti setelah sabun tadi sudah kita pakai sabun, itu butuh mungkin lebih, ya. Butuh lebih menggunakan beberapa gayung, 5 atau mungkin lebih. Tapi ini sebagian orang baru masuk kamar mandi langsung dengar segala macam. Habis. Ini namanya berlebih-lebihan. Ini berlebih-lebihan dan telah datang hadis yang mencelah orang-orang yang apa? Berlebihan di dalam menggunakan air. Di dalam apa? Menggunakan air. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala itu berkata apa? Bahwasanya para ulama itu membenci orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika mandi, begitu juga ketika apa? Ketika berwudu. Ketika berwudu. Kenapa? Karena telah datang dalam sebagian hadis apa kata Nabi alaihi wasallam, innahu satakunu fi hadhihi al-ummah qaumun, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi at-tuhur, ya'taduna fi at-tuhur wa fi ad-du'a. Sesungguhnya akan ada suatu kaum dari umatku ini yang mereka itu berlebih-lebihan melampaui batas di dalam bersuci. Di dalam bersuci dan juga di dalam berdoa. Mereka melampaui batas dalam berdoa. Mereka meminta sesuatu yang tidak pantas atau berlebih-lebihan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam masalah berwudu. Berwudu ya. Banyak dari kita yang itu ketika berwudu apa? Terlalu berlebih-lebihan, israf. Airnya dilos semuanya sampai kencang. Padahal yang digunakan berwudu sedikit. Kalau seandainya ditampung di bawah apa namanya? Ember, mungkin yang jatuh lebih banyak daripada yang kita gunakan untuk berwudu. Untuk apa? Berwudu. Karena memang kita di Indonesia itu karena terlalu banyak air sehingga tidak tahu nikmat air itu bagaimana. Kalau kita di Yaman akan tahu itu, kalau kita hidup di Yaman akan tahu nikmat air itu bagaimana. Nah, berwudu itu kalau di Yaman itu kalau tetesnya seperti tetes kayak gini mengalir. Lewat sedikit itu orang sudah ditegur itu terlalu kencang, terlalu deras. Nah, saking mereka menjaga apa? Menjaga agar supaya tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Air saja, air yang kadang biasa digot-got terlalu banyak berlebihan dari rumah yang keluar, itu sudah ditegur. Kadang, wah, ini pasti berlebihan menggunakan air. Bisa ditegur, dipanggil orangnya. Si fulan, dinasihati. Ini kenapa airnya sampai banjir di depan jalan seperti ini? Pasti menggunakan air terlalu banyak. Dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kalau kita di sini penggunaan air itu luar biasa. Padahal yang digunakan untuk berwudu itu apa? Hanya mungkin 1/4 dari yang keluar dari keran. Coba hitung, coba tes taruh ember di bawah. Yang jatuh ke bawah itu lebih banyak daripada yang apa? Yang kita tampung. Jadi kita ambil sedikit saja, jangan terlalu dilos semua sampai kencang seperti itu. Sampai kencang dilos seperti itu. Bahkan kadang kalau sebagian keadaan air itu kurang, satu gelas itu apa namanya? Air aqua itu cukup untuk berwudu. Kita sering berwudu seperti itu, satu gelas aqua saja. Kalau pas lagi air kurang ini, satu gelas aqua seperti itu cukup untuk berwudu.
Cukup untuk apa? Untuk berwudu. Dan jangan terlalu berlebihan karena kita terlalu banyak air. Sebelum Allah SWT mengangkat nikmat air tersebut dari kita. Kalau Allah mengangkat nikmat sekalipun sungai Singkoyo habis. Karena itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Kalau Allah mengangkat kering. Karena bukan kita yang atur, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita pintar-pintar menjaga nikmat. Pintar-pintar menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang mulia ini di sini juga terdapat faedah bagaimana para sahabat dahulu itu semangat mereka di dalam mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Semangat para sahabat dahulu dalam berpegang dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Perhatikan di sini Jabir bin Abdullah ketika beliau ditanyakan tentang masalah mandi, beliau berdalil dengan perbuatan Nabi. Beliau katakan Nabi mandinya begini. Beliau tidak katakan ini dari saya. Bukan. Beliau berdalil dengan perbuatan Nabi. Para sahabat dahulu seperti itu. Mereka mengetahui atau mencari tahu bagaimana datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan mereka datang membuat perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Membuat perkara-perkara yang tidak ada dasarnya di dalam Di dalam agama. Jadi mereka semangat untuk mengikuti sunnah Nabi, petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam di dalam beragama. Jadi seorang muslim harus demikian. Seorang muslim harus demikian, semangat untuk mengikuti sunnah Nabi. Semangat di dalam berpegang kepada sunnah Nabi. Di dalam beramal dia harus berusaha Berusaha mengetahui apakah itu ada ajarannya atau tidak. Kalau tidak ada ajarannya tidak usah dikerjakan. Tidak perlu kita susah payah untuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada ajarannya. Jangan hanya karena kita ikut-ikutan, karena banyaknya orang yang mengerjakannya, kemudian kita justru mengerjakan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Seorang itu dia mengerjakan sesuatu yang ada dasarnya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah ataupun amalan para ulama salaf, dan dia berpegang teguh dengannya, sekalipun dia diselisihi oleh semua orang. Sekalipun harus diselisihi oleh semua orang. Cuman kebanyakan dari kita masih banyak yang tidak kuat di dalam berpegang kepada sunnah. Kalau dia sudah ada sedikit terjadi gesekan dengan teman-temannya, dengan masyarakatnya, atau apalagi dalam masalah dunia, sudah dia tinggalkan sesuatu yang dia anggap itu, padahal dahulunya dia anggap itu benar, dia yakin itu benar, cuma karena masalah dunia dia tinggalkan. Dia tinggalkan sunnah. Seorang tidak boleh seperti itu. Harus dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Para ulama dahulu mereka kuat berpegang dengan sunnah, sekalipun kadang mereka mendapatkan siksaan-siksaan. Kita di zaman sekarang baru dituduh Wahabi. Itu saja. Kebanyakan dari kita baru sekedar dikatakan ente Wahabi. Baru sekedar itu. Jadi hendaklah kita seharusnya lebih semangat untuk berpegang teguh dengan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mengikuti jalannya para ulama salaf. Berpegang teguh dengan jalannya para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in. Karena seorang tidak mungkin dia menggapai kebahagiaan di dunia ini kecuali dengan mengikuti jalan mereka, karena mereka lebih paham agama ini. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka lebih paham agama ini, mereka lebih paham Islam ini, sehingga kita mengikuti jalan mereka. Oleh karena itu berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau, as-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi as-salaf. Orang yang berbahagia itu orang yang berpegang teguh dengan apa yang dahulu orang-orang salaf, itu para salaf dahulu, para sahabat itu berpegang dengannya. Jadi hendaklah kita kuat di dalam berpegang dengan sunnah Nabi alaihi wasallam dan mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai sini. Jadi kita sudah selesai pembahasan tentang mandi janabah. Insyaallah pekan depannya kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu bab tentang at-tayammum. Wallahu a'lam bissawab.
Ada ditanyakan? Hah? Apa itu? Kenapa? Nah. Nah, bukan cukup 2 palo-palo. Itu tadi yang dibilang itu bagi orang yang dia baru mandi untuk membasahi agar supaya dia sabun, dia sudah banyak menggunakan apa? Menggunakan air sebelum sabun. Untuk menyambuni badannya. Orang seperti itu. Perhatikan orang mandi. Kebanyakan orang mandi demikian. Sebelum dia sabun, dia sudah siram-siram sampai 10 kali. Basah baru sabun. Ini apa? Israf namanya. Israf, berlebihan. Untuk apa dia banyak-banyak seperti ini padahal dia belum membersihkan dirinya. Hanya untuk seperti itu. Adapun tadi masalah yang menyiram itu ya, tidak ada sunnahnya itu 3 kali begitu. Tidak ada. Ya, 3 kali itu di kepala, di atas kepala. Ya, 1 kali di kanan, 1 kali di kiri, 1 kali di tengah. Bagaimana telah berlalu penjelasannya. Adapun 3 kali seperti ini tidak harus seperti itu. 1 kali cukup. Jadi tidak ada sunnahnya harus 3 kali. Jadi mandi janabah, makanya kami tidak sebutkan ketika penjelasan mandi janabah sebelumnya tata caranya itu 3 kali. Itu tidak ada sunnahnya 3 kali. Tidak 3 kali. Yang penting apa? Kapan dia sudah terkena seluruh badan air, maka itu sudah apa? Itu yang dituntut. Adapun sebagian pendapat ulama 3 kali itu mereka hanya kiaskan dengan wudu. Namun kita katakan kias dalam masalah ibadah itu kias yang lemah. Kias dalam masalah ibadah itu kias yang lemah. Ibadah itu harus kita ikuti dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya kita tinggalkan. Seperti itu. Sekalipun sebagian ulama kadang terlalu berluas-luasan di dalam masalah kias. Namun kita katakan kias dalam masalah ibadah itu termasuk kias yang lemah. Karena asalnya ibadah kita ikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Nah, masalah mud itu kalau dengan liter air itu Allah alam harus dilihat kembali, diteliti ulang. Ya, karena demikian. Karena kalau di zaman sekarang kebanyakan mereka dari mud langsung dikonversi ke apa? Ke kilogram. Padahal belum tentu mud itu sama dengan kilogram. Oleh karena itu para ulama sedikit saja berbeda pendapat mana yang ada yang mengatakan 1 sok berarti 4 mud ya. 1 sok ada yang 2,4, ada yang 2,5, ada yang sampai 3 kilogram dan seterusnya. Ada yang 3 pas. Demikian. Jadi dilihat saja kalau macam kita ikuti pendapat yang mengatakan 3 kilogram. Tapi itu 3 gram bukan 3 kilogram bukan 3 kilogram air. 3 kilogram apa? Ya beras atau semisalnya. Jadi di sini harus kita lihat ukuran mud nabawi. Di Indonesia mungkin sudah ada yang jual ukuran mud nabawi seperti liter. Sudah ada. Tidak tahu di Makassar apa sudah ada yang jual atau belum. Sudah ada yang jualan mud nabawi yang ukuran nabawi itu sudah ada seperti liter bentuknya. Jadi itu saja diukur. Ada bentuknya seperti liter. Kalau kita gunakan hitungan kilogram, air itu beda dengan apa? Beda dengan beras. Beda dengan beras. Kalau kita menggunakan kilogram, misalnya kita konversi dari 1 sok itu dia misalnya 3 kilogram. 3 kilogram. Itu beda dengan 3 kilogram saat sudah sholat, maka dia batalkan.
berwudu kembali. Dia berwudu kembali, kemudian baru dia apa? Dia ulangi salatnya. Dia ulangi salatnya. Karena sudah dikatakan tadi membatalkan apa? Hanya membatalkan wudu, namun tidak ada perintah apa? Tidak ada perintah untuk mandi. Jadi dia batal wudunya, otomatis batal apa? Batal salatnya. Jadi harus dia berwudu kembali. Bagaimana dengan kami ummahat, akhwat yang keluar rumah menuntut ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu? Apakah telah gugur dengan adanya kemudahan media melalui YouTube dan internet, atau masih tetap hadir sebagaimana laki-laki seperti yang dijelaskan tadi? Nah, jadi tetap hadir. Selama ada kemudahan untuk hadir. Kecuali kalau tidak ada kemudahan untuk hadir. Jadi para wanita juga mereka dibolehkan untuk apa? Untuk hadir di masjid, untuk mengikuti apa? Kajian-kajian. Jadi selama masih ada kemudahan bagi mereka untuk datang jarak dekat dan ada kemudahan, ya, dan mereka menjaga adab-adab mereka, dibolehkan. Karena itu tidak boleh kita melarang apa? Wanita-wanita itu datang ke masjid untuk menuntut ilmu agama. Begitu juga datang salat berjamaah kalau mereka mau. Oleh karena itu telah sahih dari hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda apa? La tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang itu apa? Wanita-wanita Allah Subhanahu wa taala, para perempuan, maksudnya hamba-hamba Allah dari kalangan perempuan itu dari masjid-masjid Allah. Tidak boleh. Bahkan salah seorang dari anak Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas beliau katakan, kalau saya akan melarang wanita-wanita itu datang ke masjid. Kemudian beliau ditahdzir sama Abdullah bin Umar, diboikot oleh Abdullah bin Umar karena beliau menyelisihi apa? Menyelisihi Nabi. Nabi bolehkan mereka hadir di masjid, kemudian ada sebagian orang yang apa? Yang melarangnya. Jadi tidak boleh. Asalnya seorang tetap dia hadir di majelis ilmu selama masih apa? Ada kemudahan. Kecuali kalau di tempat-tempat yang tidak bisa kita hadir terjaga, maka dia mencukupkan dengan apa? Mendengar media-media yang ada. Namun ketika masih diberikan kemudahan, maka asalnya tetap datang. Apalagi kalau tidak ada istilahnya ta'lim khusus untuk mereka, ta'lim khusus untuk ummahat, maka asalnya dia tidak mengapa gabung selama mereka menjaga adab-adab. Bagaimana posisi telunjuk ketika tasyahud? Apakah harus lurus tegak atau telunjuknya agak ditundukkan sedikit? Soalnya teman saya pernah lihat gambar posisi telunjuk di buku tuntunan salat Nabi agak ditundukkan. Nah, dalam masalah ini para ulama ada berselisih pendapat. Namun yang kuat itu harus lurus seperti ini, ditegakkan. Ya, jadi berisyarat itu ketika tasyahud dia apa? Diluruskan seperti ini. Ini namanya isyarat. Tidak datang dalam sebagian hadis, namun hadisnya dhaif, lemah. Sebagian hadis seperti ini. Dia apa? Diturunkan sedikit seperti ini. Hadis yang lemah. Tidak bisa dijadikan hujah. Jadi yang sahih itu isyarat berarti begini. Tidak ada orang bertunjuk begini. Nah, ya, karena di dalam hadis Abdullah bin Umar, hadis Abdullah bin Zubair, hadis Abdullah bin Mas'ud dan selainnya dari para sahabat, mereka dengan lafaz isyarat. Nabi mengisyaratkan. Namanya isyarat begini. Bukan orang ke sana Pak, tunjuk seperti ini. Apalagi sebagian mereka sudah ngantuk-ngantuk seperti ini. Ngantuk-ngantuk, lurus seperti ini, namanya isyarat. Isyarat dalam bahasa Arab, isyarat begini. Dengan isyarat seperti ini, lurus. Jadi bukan dia isyarat sana Pak. Ini memang bukan isyarat kalau seperti ini. Memang ada hadisnya, tapi hadisnya apa? Lemah. Hadisnya lemah. Jadi asalnya seperti ini, lurus. Asalnya lurus. Hukum meminum obat penunda haid ketika melaksanakan ibadah haji dan puasa bulan Ramadan. Ini para ulama, sebagian ulama membolehkan, cuma asalnya hendaklah ditinggalkan, tidak perlu dilakukan yang seperti ini. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika itu beliau tiba-tiba haid ketika melaksanakan ibadah haji. Apalagi di bulan Ramadan, tidak perlu. Ini namanya memberat-beratkan takalluf di dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah. Takalluf di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keluar. Nanti dia qada nanti setelah apa? Setelah Ramadan.
Namun sebagian ulama ada yang membolehkan ya, ada yang membolehkan. Saya pernah baca kalau keputihan itu tidak membatalkan wudu. Kemudian saya baca lagi, ternyata membatalkan wudu. Manakah yang lebih tepat, membatalkan atau tidak? Jika membatalkan wudu, bagaimana status salat saya yang sebelumnya? Karena saya pernah menganggap bahwa pendapat yang menganggap keputihan itu tidak membatalkan wudu. Nah, masalah keputihan itu memang para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukumnya. Tentang masalah apa? Hukumnya. Namun pendapat yang kuat bahwasanya keputihan itu dia apa? Tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Namun kalau seorang itu dia lebih hati-hati, dia berwudu kembali ya. Dia lebih hati-hati ketika sudah keluar, dia berwudu kembali. Itu lebih amannya. Itu lebih apa? Lebih amannya. Adapun tentang masalah salatnya, kalau misalnya tadi dia dahulunya dia mengikuti apa? Pendapat yang mengatakan batal wudunya. Kemudian setelah itu sekarang dia mengikuti pendapat yang mengatakan yang tidak batal. Kemudian setelah itu dia mengatakan yang batal. Maka tidak perlu dia qadha salatnya yang telah berlalu. Karena seorang ketika dia berpindah dari pendapat satu ke pendapat yang lain, dia tidak ada masalah dengan pendapat yang lain selama dia mengikuti adalah dengan ilmu. Nah, gimana hukum apabila suami atau istri menolak menerima dengan alasan kami janaba pada suatu hari agak berat. Berat karena mandi subuh. Enggak boleh seperti ini. Kalau hanya sekedar menolak berhubungan hanya gara-gara mandi subuh. Mandi subuh di sini karena dingin atau semisalnya, tidak boleh menolak. Ini bukan alasan yang dibolehkan. Kecuali kalau membuat sakit misalnya dan yang semisalnya, ini boleh saja. Namun tidak boleh ya. Ini bukan alasan yang dibolehkan. Ya. Masalah dingin tinggal pakai air panas. Ya. Tinggal kasih panas air, campur, mandi, selesai. Kalau hanya takut dingin. Dan ini bukan alasan ya. Bukan alasan yang dibenarkan. Ya. Bukan alasan yang dibenarkan. Ini apakah boleh menggabungkan antara salat sunnah tahiyatul masjid dan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh? Karena di tempat saya jeda antara azan dan iqamah sebentar, atau kita mendapati waktu sudah mau iqamah. Nah, jadi masalah salat sunnah tahiyatul masjid dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Di sini seorang dia salat sunnah kalau dia salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu sudah gugur apa? Sudah gugur salat tahiyatul masjid. Cuma kalau dia niatkan boleh saja. Dia niatkan gabung itu boleh saja. Cuma kalau dia cukupkan dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu dia sudah gugur salat sunnah 2 rakaat masuk masjid. Itu tahiyatul masjid yang dinamakan dengan tahiyatul masjid. Tapi kalau dia gabungkan niatnya, itu boleh. Bagaimana sikap kita kalau salat di belakang imam yang memakai kunut subuh? Apakah kita mengikuti dan mengaminkannya juga? Ya, terkait masalah mengikuti imamnya kunut subuh. Bagaimana makmum? Maka di sini perlu diperhatikan ya. Kalau kita yang makmum itu berpendapat kunut subuh itu sunnah, ikut berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Namun kalau kita berpendapat kunut subuh itu bid'ah, perkara yang diada-adakan, dalilnya tidak kuat, lemah, maka seperti ini tidak boleh kita ikut, tidak boleh kita aminkan. Memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan kita ikut kunut subuh, ini pendapat yang lemah. Kenapa? Bagaimana mungkin kita aminkan sesuatu yang kita anggap itu bid'ah? Jadi kita yakini itu bid'ah, kemudian kita aminkan. Nah, nanti orang tanya, "Fulan, kunut subuh itu bid'ah atau tidak?" Saya ragu. Jadi ragu, dia bingung. Jadi bingung terhadap pendapatnya, goyang. Karena kita yakini bid'ah, tapi kita aminkan, kita ikut-ikut mengangkat tangan. Ini namanya kita tidak konsisten dengan apa? Dengan pendapat kita. Kalau kita sunnah, ikuti saja, tidak ada masalah. Karena memang masalah diperselisihkan para ulama. Ya, kalau memang kita mengikuti
pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah, silakan. Tapi kalau kita menganggapnya bid'ah, tidak perlu angkat tangan. Ya, karena itu namanya apa? Kita mengerjakan sesuatu yang kita yakini itu bid'ah. Ya. Kita yakini itu bid'ah tapi kita kerjakan. Kita aminkan lagi. Ya. Jadi tidak boleh. Kalau kita sudah yakini, kita kuatkan pendapat yang mengatakan itu bid'ah, itu bukan sunnah, maka jangan Jangan diaminkan. Tidak perlu diaminkan. Tidak perlu diaminkan. Sekalipun sebagian ulama ada yang membolehkan demikian dan diikuti oleh sebagian ustaz. Namun ini pendapat yang lemah. Karena tidak setiap apa yang dilakukan imam itu wajib kita ikuti. Yang wajib kita ikuti itu perkara-perkara rukun-rukunnya dan seterusnya yang nampak. Adapun selain itu, maka apa? Tidaklah wajib kita mengikuti mereka. Berwudu, apakah harus ada lafaz niatnya seperti yang sering didengar nawaitu wudu dan seterusnya? Nah, masalah niat untuk wudu, niat tempatnya di mana? Di dalam hati. Niat tempatnya di dalam hati. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama sebagaimana dinukil kesepakatannya oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di tempatnya di dalam hati. Jadi bukan dilafazkan dengan lisan. Jadi seorang ketika dia berwudu, dia mulai dengan nawaitu atau salat, usolli dan seterusnya. Ini adalah perkara yang diada-adakan. Itu bid'ahnya orang-orang mutaakhirin, orang-orang kebelakangan dari kalangan sebagian pengikut madhab. Nah, memang ini pendapat sebagian ulama madhab. Dalam madhab Hambali saja disunnahkan. Sebagian madhab Syafi'i juga. Cuman pendapat yang kuat adalah ini perkara yang bid'ah. Bid'ah. Kalau sekiranya ini adalah sesuatu yang sunnah, maka para sahabat telah menukilnya dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun tidak ada satupun daripada sahabat ketika mereka menukil tata cara salat, tidak ada pun dari satu pun dari mereka mengatakan Nabi ketika sebelum salat mengatakan usolli atau nawaitu ketika wudu. Tidak ada. Mereka katakan Nabi ketika salat beliau bertakbir Allahu akbar. Demikian. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Jika engkau berdiri untuk salat maka bertakbirlah. Tidak dikatakan maka katakanlah usolli. Tidak dikatakan seperti itu, disuruh bertakbir. Bahkan kata beliau idza qumta ila shalah. Jika engkau hendak berdiri untuk salat, maka fakabbir, bertakbirlah. Diperintah untuk bertakbir. Jadi niat itu tempatnya di mana? Tempatnya di dalam hati. Jadi apa itu niat? Niat itu kemauan hati, kehendak hati untuk melakukan ibadah, untuk menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjalankan syariat. Itu namanya Niat. Jadi ketika hadir di dalam hati kita mau melaksanakan salat karena itu perintah Allah, itu namanya Itu namanya niat. Itu namanya niat. Tapi kalau kita sudah usolli itu bukan niat lagi namanya. Itu sudah namanya mengabarkan kepada Allah kalau kita mau salat. Itu bukan niat, karena niat itu adalah kehendak hati. Nawaitu itu artinya saya berkehendak. Ya. Saya ingin melakukan sesuatu. Demikian ya. Jadi itu tentang masalah Masalah niat tadi hendaklah ditinggalkan. Jadi niat tempatnya di mana? Di hati. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.